Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrila Muhtawati, NIM 221910501003 dari kelas A. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai isu permasalahan pertanian di Indonesia dengan mengambil studi kasus di Kabupaten Madiun. Berdasarkan literatur yang saya ambil dengan judul Pembuatan pupuk organik sebagai upaya pengurangan ketergantungan petani terhadap pupuk kimia di Dusun Sidowaya, Desa Candi Mulyo, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Selain terdapat permasalahan dalam literatur ini, juga terdapat strategi untuk menyelesaikannya. Penjelasan ini terdiri dari yang pertama ada gambaran umum, kedua ada isu permasalahan, ketiga ada strategi atau upaya penyelesaian, dan yang terakhir ada kesimpulan. Penjelasan yang pertama mengenai gambaran umum Dusun Sidowaya. Dusun Sidowaya sendiri terletak di Desa Candi Mulyo, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Daerah ini terletak di wilayah Madiun bagian selatan. Kondisi wilayah geografi Dusun Sidowaya terletak di kaki Gunung Wilis dengan ketinggian 500 mdpl sampai dengan 900 mdpl di atas permukaan air laut. Desa Candi Mulyo Madiun dengan penampakan alam perbukitan juga merupakan daerah yang terletak di penghujung jalan menuju Gunung Wilis. Berikut batas-batas wilayah Dusun Sidowaya. Yang pertama ada Desa Ketandan dan Geger berada di sebelah utara, Dusun Kerajaan berada di sebelah barat, sebelah selatan terdapat Dusun Ngendel, dan sebelah timur yaitu Desa Dusun Jatirejo dan Buluh. Persentase penduduk menurut jenis pekerjaannya PNS atau TNI atau Polri sebanyak 83, petani sebanyak 1.374, buruh tani sebanyak 1.233, pedagang sebanyak 33, serta lain-lainnya sebanyak 798. Pekerjaan utama kepala rumah tangga di sektor pertanian sebanyak 730, luas lahan pertanian menurut penggunaannya irigasi yaitu 279, non-irigasi 0, lahan pertanian non-sawah yaitu 299, dan lahan non-pertanian yaitu 14. Selanjutnya mengenai isu permasalahan pertanian di Dusun Sidowaya. Sebelumnya, menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun tahun 2018 diperoleh data luas produksi panen padi, produksi dan rata-rata per hektarnya. Luas panen 440 hektar, produksi 3.508 ton dengan rata-rata produksi 7,97 ton per hektar. Jagung dengan luas panen 25 hektar, produksi 163,39 ton dengan rata-rata 6,47 ton per hektar. Ubi kayu luas panen 35 hektar, produksi 818,13 ton dengan rata-rata produksi 23,46 ton per hektar. Kacang tanah luas panen 0,69 hektar, produksi 1,6 ton, rata-rata 1,54 ton per hektar. Kacang hijau luas panen 0,68 hektar, produksi 0,82 ton, dan rata-rata 1,21 ton per hektar. Selanjutnya ada kedelai luas panen 0,30 hektar, produksi 0,58 ton, dan rata-rata 1,92 ton per hektar.
Berdasarkan data BPS tadi, terdapat ketimpangan bahwa penggunaan pupuk untuk pertanian belum diperoleh data yang komprehensif dari warga Sidowaya. Beberapa narasumber yang dihubungi menuturkan bahwa untuk menopang hasil produksi pertanian, para petani Sidowaya menggunakan pupuk kimia. Pupuk kimia variannya yaitu ada urea, ZA maupun obat cair untuk semprot pertanian penghalau hama sangat mudah didapatkan di toko pertanian dan hasil pertanian yang diperoleh juga maksimal. Faktor inilah yang menjadikan penggunaan pupuk kimia untuk pertanian warga Sidowaya. Sehingga sebagian besar lahan pertanian intensif menurun produktivitasnya dan telah mengalami degradasi lahan, terutama terkait dengan sangat rendahnya kandungan karbon organik dalam tanah. Hal ini disebabkan oleh pemakaian pupuk kimia dalam jangka waktu yang lama. Maka dari itu, untuk mengembalikan kesuburan tanah, membutuhkan alternatif pemakaian pupuk organik. Berdasarkan isu permasalahan tersebut, berikut strategi dalam proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di Sidowaya dengan menggunakan Asset Based Community Development atau ABCD dengan menggunakan 5 kategori aset, yakni berupa potensi manusia, fisik, alam, sosial, dan ekonomi. Langkah kunci dalam mengembangkan Asset Based Community Development atau ABCD dalam mendorong proses dan tahapan berupa sosial dengan perubahan siklus 4D. Pertama ada discovery, kedua ada dream, ketiga design, dan keempat define. Yang pertama, discovery. Pada tahap ini, kepala dusun, ketua RT, RW, Karang Taruna, dan ibu-ibu PKK, serta pengurus kelompok tani dusun Sidowaya menentukan topik positif, mendeskripsikan proses, serta perubahan yang diinginkan. Kemudian, peneliti bersama dengan mahasiswa kuliah pengabdian masyarakat, pemuda, serta sesepuh desa melakukan FGD menentukan topik bahasan yang positif dengan program yang diinginkan. Yang kedua ada DREAM. Komunitas warga menggali pengalaman sejarah sukses dan gagalnya suatu komunitas dalam membangun sumber penghidupan bersama sampai menemukan makna terdalam dari success story-nya. Pada tahap ini, warga Dusun Sidowayah melakukan proses pemetaan aset desa sampai akhir kesimpulan mayoritas mereka adalah petani dan menemukan kotoran ternak mereka melimpah dan belum dipergunakan untuk pertanian. Ketiga yaitu desain. Area pertanian dan perkebunan masih sangat luas, utamanya di daerah Sidowaya bagian utara. Wilayah Sidowaya juga terkenal dengan hasil panennya. Berdasarkan penuturan Wakil Pok Darwis atau kelompok sadar wisata, hasil panen biasanya berupa padi, jagung, kacang, dan juga ada tanaman tebu. Hasil wawancara dengan Bapak Maliki selaku sambung yang mengatakan bahwa mayoritas petani masih menggunakan obat kimia yang bahkan berlebihan dalam penggunaannya. Dan yang terakhir yaitu define. Tahap ini bersama warga hasil dari pembicaraan yang merupakan implementasi dari pendekatan Asset Based Community Development atau ABCD melakukan beberapa program diantaranya. Yang pertama, pemanfaatan kotoran hewan sebagai pupuk organik. Kedua, pemanfaatan singkong untuk olahan pangan. Dan yang terakhir, penyuluhan kesehatan akibat limbah pabrik tapioka. Setelah melalui tahapan pemberdayaan ABCD, yaitu discovery, dream, design, dan keempat adalah define atau mendukung pelaksanaan program kerja. Tahapan define ini juga merupakan langkah-langkah
langkah seperti harus meminta persetujuan warga dan tokoh masyarakat sebelum melakukan program penyuluhan pertanian dan pelatihan pupuk organik, menanyakan kepada tamu undangan yang bekerja sebagai petani tentang masalah yang ada. Dari beberapa masalah yang ada, mayoritas didominasi oleh banyaknya hama yang sering mengganggu tanaman para petani. Setelah itu dijelaskan cara pemupukan dan pembuatan pupuk organik. Hal ini dilakukan dengan praktik pembuatan pupuk dan cara penggunaannya untuk mempermudah masyarakat mengetahui tata cara pembuatan pupuk organik. Sebagai kesimpulannya, yaitu tahapan terakhir dari pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan ABCD adalah refleksi. Dalam refleksi ini merupakan tahapan monitoring perkembangan dan kinerja atau outcome. Penyuluhan pertanian dengan membuat pupuk organik ini telah dilakukan masyarakat Sidowaya. Sejumlah petani yang tergabung dalam kelompok tani Sidowaya mencoba menerapkan penggunaan pupuk organik untuk pertanian mereka. Bahan-bahan untuk pupuk organik juga sangat mudah didapatkan masyarakat Sidowaya. Akan tetapi butuh baseline atau data dasar dan lembar monitoring kontinuitas untuk memonitoring penggunaan pupuk organik dan juga mencatat hasil panen menggunakan pupuk organik. Berikut referensi yang saya ambil. Sekian penjelasan dari saya mengenai isu permasalahan pertanian. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.